Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode merebus dan memakai obat dalam kedokteran TCM. Jadi memang ada beberapa metode khusus yang digunakan secara detail ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih merebus obat yang benar dalam kedokteran TCM. Cara perebusan dan konsumsi obat dapat langsung berpengaruh pada hasil terapi. Ya, jadi kalau cara merebusnya saja sudah salah, otomatis efek terapinya juga akan tidak maksimal hasilnya. Seperti itu. Pertama, untuk cara perebusan. Itu ada alat perebus obat. Untuk alat perebus obat itu lebih baik digunakan tembikar, keramik, kuali yang tertutup atau bahan stainless steel ya. Tak boleh menggunakan bahan dari tembaga atau besi, karena beberapa obat akan terjadi endapan dan reaksi kimia ya, sehingga bisa terjadi efek samping yang tidak bagus untuk kesehatan. Yang kedua itu air yang digunakan untuk merebus. Lebih baik menggunakan air minum yang bersih ya. Setiap formula biasanya direbus 2 kali, ada yang direbus 3 kali. Rebusan pertama diberi air agak banyak, umumnya sampai permukaan air lebih tinggi 1-3 cm dari permukaan obat. Rebusan kedua dan ketiga air boleh lebih sedikit ya. Dan setiap rebusan mendapatkan sekitar 100-200 ml sari obat. Kemudian yang api yang digunakan untuk merebus umumnya dimulai dengan api besar ya, direbus cepat hingga mendidih, lalu diubah jadi api kecil. Dilanjutkan hingga 20 menit. Obat diuretik dan purgatif direbus cepat dengan api besar dalam waktu 10 menit. Juga boleh untuk obat yang aromatis, sedang obat tonik direbus agak lama dengan api kecil. Fuce, Utau, dan lain-lain direbus dengan api sedang dalam waktu lama untuk mengurangi toksisitasnya ya. Toksisitas itu efek racunnya. Jadi merebus itu fungsinya untuk ini sebenarnya, untuk mengurangi efek beracun dari herbal tersebut. Apabila obat direbus menjadi hangus, tidak boleh dipakai lagi agar tidak terjadi reaksi buruk. Yang keempat itu cara perebusan obat. Biasanya obat dimasukkan dalam wadah perebus, tambahkan air secukupnya dan direndam sekitar 30 menit, lalu ditempatkan di atas api untuk direbus. Sejumlah obat direbus dengan cara khusus harus diterangkan dalam resep formula. Pertama itu rebus duluan. Rebus duluan di sini obat dengan rasa kuat, bersifat berat, misal cangkang binatang, mineral batu, harus dipecahin dulu ya. Direbus duluan 10 menit, baru direbus bersama obat lain. Jadi ada beberapa obat yang lebih baik direbus dulu, jangan dibarengkan dengan herbal-herbal yang lain, karena memang harus ada beberapa yang lebih lama biar terurai gitu. Kemudian rebus belakangan. Semua obat yang bersifat aromatis, di mana bahan aktifnya mudah menguap. Setelah obat yang lain telah selesai direbus, baru dimasukkan. Lalu direbus lagi ya bersama sekitar 3 menitan. Rebus dalam bungkusan. Sejumlah obat jika direbus mudah membuat cairan rebusan menjadi keruh, atau saat dikonsumsi mudah mengiritasi tenggorokan. Harus dibungkus baik dengan kasar, baru direndam dan direbus bersama obat yang lain. Yang selanjutnya ada tim atau rebus terpisah. Ya, sejumlah obat yang mahal atau yang sulit dikeluarkan rasanya harus tim atau rebus terpisah, baru dicampur dengan cairan obat lain sebelum dikonsumsi. Dilumerkan dengan panas. Sejumlah bahan gelatinous ya, lengket atau mudah lumer. Rebus dulu obat yang lain, baru obat ini dimasukkan ke dalam cairan rebusan. Setelah pisahkan ampasnya, lalu dipanaskan perlahan dan diaduk agar lumer. Itulah adalah beberapa ya, nanti saya lanjutkan tentang selanjutnya.